Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Edi Sunardi SPDMJ selaku Kepala Sekolah SMP Al-Fatihah serta seluruh Bapak Ibu guru karyawan SMP Al-Fatihah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bermuja bersama dalam acara pemaparan materi diseminasi tentang meningkatkan pemahaman dan penerapan pengalaman hidup yang positif tanpa suatu tekanan apapun. Dikawalina alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan serta juga kepada umat yang mendapat syafaatnya di saat hidup kiamat. Selanjutnya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi diseminasi tentang meningkatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang ketiga mengingat waktu yang semakin siang, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan kita bersama-sama. Bila ilah syafaat Rasulullah di Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan kita tadi acara pada hari ini dapat dilaksanakan. Lanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Sunardi SPDMJ. Kepada beliau kami Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kami akan memaparkan materi untuk kita belajar bersama, ya. Itu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini dalam rangka proses kegiatan guru penggerak yang nanti ke depannya yang sebagian kecil ini sudah kita aplikasikan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan ini terdapat posisi kontrol seorang guru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol. Apa itu? Yang pertama yaitu sebagai teman, kemudian pendukung, pemantau, berikutnya adalah pembuat, merasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, apabila kita belum mengetahui definisinya seakan aneh ya, karena di sini ada teman, pendukung, pemantau, pembuat, merasa bersalah. Soalnya kalau ini tidak dijelaskan nanti akan multitafsir, sehingga kita kupas apa di antara 5 posisi kontrol ini. Ya. Yang pertama sebagai manajer ini, ya. Posisi kontrol sebagai seorang guru itu membuat sesuatu bersama murid agar murid itu dapat mempertanggungjawabkan terhadap perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari nomor 1 ini maksudnya bagaimana? Ketika siswa itu bersalah, kita hanya bisa menggiring, mengarahkan biar anak itu merasa sebagai siswa karena dia merasa bersalah, kemudian mengakui kesalahannya dan dia mencari solusi bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.
Berikutnya adalah posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ingin nanti kita sampaikan, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Silakan nanti apa hal-hal yang Bapak Ibu kurang pahami ditanyakan dalam kegiatan ini. Sehingga di sini adalah intinya kita itu belajar bersama, mempersiapkan ke depan seperti apa siswa dan sekolah kita ini. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, nanti kita kaji apa itu sebenarnya segitiga restitusi. Bersama guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan daripada segitiga restitusi ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita kupas lagi ketika anak itu memang bermasalah, kita tangani sehingga anak itu betul-betul tidak mengulangi lagi dan dia akan bertanggung jawab tentang apa yang sudah dilakukan kesalahan. Budaya positif. Dalam budaya positif terdapat 3. Yang pertama adalah filsuf Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran daripada guru penggerak. Dan yang terakhir adalah visi guru penggerak. Coba di sini kita lihat apa itu filosofi dari KHD, apa itu nilai peran guru penggerak, dan apa itu yang dimaksud dengan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Artinya di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan ini semua mutlak berpihak kepada siswa atau peserta didik. Jadi dalam definisi ini seperti kemarin yang pernah kita singgung itu, kita adalah memuliakan murid sesuai dengan kodrat dan zamannya. Berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak kepada peserta didik, kemudian mandiri, reflektif, berikutnya kolaboratif dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sehingga nilai dan peran guru penggerak ini kita ada berarti kolaborasi dengan masyarakat sekitar yang menjadi kesepakatan bersama. Ketika sudah itu disepakati, maka wajib kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan
sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa atau pembuatan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti ada beberapa kata-kata kunci yang mungkin teman-teman belum pahami. Nanti kita belajar bersama. Silakan ditanyakan dalam sesi ini. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru diibaratkan sebagai petani. Murid adalah benih-benih kehidupannya. Ketika ia ingin menumbuhkan tanaman, kita menjadi bibit yang unggul, maka kita harus memahami kebutuhan tersebut. Di antaranya adalah merawat dan memperhatikan asupan pupuk yang dibutuhkan. Sehingga kalau guru adalah petani, murid adalah bibit daripada padi, sehingga kita menginginkan bibit padi itu tumbuh dengan baik, maka kita harus memperhatikan dari beberapa makanan-makanan asupan yang dibutuhkan padi tersebut. Sama, ketika murid ini berada di pondok pesantren, dia berangkat pagi, kalau anak itu belum sarapan, kemudian belum minum teh hangat, ketika masuk pelajaran 3-4 jam dia bagaimana? Pastilah kondisi anak itu tidak akan maksimal. Karena apa? Perut kosong, otomatis kondisi tubuh itu, daya tahan itu akan berkurang. Maka di sini perlu kita gali, perlu kita siapkan untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini harus bagaimana. Sehingga di dalam filsafat ini kita ulang lagi, guru sebagai petani, murid sebagai bibit padi. Sama halnya dengan guru, kita harus memahami kebutuhan apa yang harus peserta didik butuhkan. Di samping itu, kita juga harus melihat dari kulturnya itu seperti apa. Ya. Apabila kita memupuknya itu biasa-biasa saja, maka bibit daripada padi itu akan tumbuh, ya berarti tidak sesuai dengan harapan. Kebutuhan bertahan hidup, survival, meliputi kebutuhan secara fisiologis seperti sandang, pangan, papan, raga nyaman, kesehatan, semua orang butuh. Ya. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Semua orang jelas membutuhkan kasih sayang. Begitu juga dengan murid. Murid itu butuh perhatian, butuh arahan, butuh bimbingan. Karena murid itu tidak butuh kekerasan. Meskipun anak-anak itu mengalami beberapa permasalahan konflik internal maupun eksternal, anak juga butuh arahan kita. Anak butuh untuk kita bina agar kedepannya itu siswa menjadi sadar dan bertanggung jawab kalau perilakunya itu memang sangat-sangat penting. Jadi murid butuh kasih sayang dan rasa diterima di sini. Ketika tidak terpenuhi, maka mereka akan mencari perhatian di tempat lain. Ya, jadi anak-anak peserta itu ada di SMP dan SMA, ya, atau FAI itu juga anak butuh perhatian dari kita. Anak butuh pengawalan dari kita, butuh konseling dari kita, karena masing-masing siswa itu karakternya berbeda. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau power berkaitan dengan untuk mencapai sesuatu dengan kompeten, menjadi terampil, diakui oleh teman-temannya. Ini menjadi kelas kita meskipun sudah ditunjuk ketua kelas, kadang ada anak yang ingin saya punya. Di sini kita harus menggali potensi anak. Kadang anak itu jumlahnya 30 itu
ketika ditunjuk siapa yang mau menjadi ketua kelas, itu kadang anak itu dalam hatinya kadang saya mampu, saya mau, tapi dia tidak mau menjadi. Sementara ada yang tidak mampu, tidak mau, kadang malah ditunjuk agar bisa menjadi. Nah, disinilah kita sebagai guru, sebagai wali itu harus betul-betul selektif untuk terhadap anak-anak kita tadi. Ketika dia memang mampu, mau, kita dekati. Ya, nanti alasannya apa? Kita bina, kita arahkan mereka. Kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri, merdeka. Ingin bebas dalam kasus yang sering kita alami adalah itu anak itu seringkali memang butuh kebebasan, tapi harus ada batasan-batasan dan etika. Tidak boleh saya naik sendiri. Oke, kita beri kebebasan, asalkan anak itu bisa memberikan alasan-alasan yang jelas dan tepat. Sebagai contoh, misalkan anak itu di jam pelajaran dia itu betul-betul lapar sekali. Dia juga punya hak untuk makan kan? Padahal itu masih jam pelajaran. Ketika memang dia betul-betul makan, kita boleh mengizinkan dia ke kantin, kita masuk waktu. Oke, 5 menit harus selesai. Itu sebenarnya boleh Bapak Ibu. Itu kalau urgent. Tapi tidak boleh setelah jam tidak boleh. Kalau setelah jam hancur nanti. Tapi cukup untuk 1-2 anak. Kita harus betul melihat kondisinya. Apabila dia kondisinya betul-betul tidak memungkinkan, tidak baik, dipersilakan. Apalagi dia mengalami sakit atau apa, itu boleh Bapak Ibu. Silakan beri izin. Memang lapar, memang sakit. Berikutnya adalah kelihatannya kesenangan. Setiap siswa kodratnya adalah bermain betul. Jadi kalau bermain itu berarti anak SD itu bermain juga. SMP apakah ada boleh bermain? Boleh, ya. Tapi kan dengan jenjang-jenjang ini kan semakin meningkat, semakin dewasa, pola pikirnya semakin tambah, maka SMP, SMA, tentulah pola pikirnya berbeda dengan anak PAUD dan anak SD. Tapi jangan salah, karena itu anak-anak kita yang baru masuk di kelas 7 itu masih 11-12 bawaan dari kelas 5 dan kelas 6. Dia masih terbawa dari dulu di SD seperti apa. Nah, ketika anak itu sudah masuk di tempat kita, kelas 7 baru, siswa baru, maka kita adakan MPLS atau MOS, kita bina di sana. Kita bina. Kamu sudah bukan lagi anak merah putih, tapi kamu sudah menjadi anak biru putih. Baju kan menentukan daripada tindakan mereka. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi paparan tentang materi kali ini. Barangkali nanti ada yang mau disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya tampilkan cuplikan di sini. Ini ada yang tertinggal tadi. Tapi kok dia tidak muncul. Nah. Tapi saya harus nomornya enggak. Ini saya lepas saja. Sorry. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Em, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Oke, saya Kak. Bapak Ibu yang saya hormati, cuplikan ini kayak mendengarkan radio ya. Tapi karena ini video di monitornya ada trouble. Sampai tadi mungkin Bapak Ibu mendengarkan itu ada beberapa salah satu contoh siswa yang sering terlambat, baik terlambat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehingga ucapan-ucapan dari seorang guru ini sangat datar, lembut, ya kan, memanggil, bahkan ekspresi dari siswa ini tahunya dia merasa jalan itu tidak dia tahu, begitu dipanggil ekspresinya sudah sangat kecut sekali. Ini 11-12 sama yang kita alami Bapak Ibu, betul ya?
Ketika bagaimana anak-anak itu belum sampai di sini, kita sudah berjuang luar biasa membangunkan anak di pondok pesantren. Ya, setelah subuhan anak itu ternyata tidur, sehingga yang kita masuknya jam 7 itu seringkali anak terlambat. Ya, mungkin ini tidak hanya dialami oleh sekolah, yang kita pun alami ternyata. Ya, harus giring dari pesantren, membangunkan bahkan. Ya, membangunkan dari saja itu berdiri di gerbang, tapi ada itu membangunkan anak yang masih tidur, bahkan menunggu anak itu mandi. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu kita pahami ketika apa-apa itu namanya kita menghamba kepada anak, memuliakan anak, sehingga ketika ada anak yang salah tetap harus kita bina dan kita mengarahkan bagaimana bentuk tanggung jawabnya dari siswa tersebut. Sehingga dari cuplikan tadi yang Bapak Ibu dengar, saya kira cukup sangat jelas. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Monggo. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai pengembangan pemahaman dan penerapan pengalaman nilai positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu guru karyawan ada pertanyaan, bisa disampaikan, bisa menanyakan terlebih dahulu. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan segitiga restitusi disiplin positif. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menerapkan segitiga restitusi disiplin positif ini untuk anak-anak kita yang SMP di awal. Terima kasih Bu. Dalam menangani anak dengan metode segitiga restitusi, kita memahami beberapa definisi terlebih dahulu. Segitiga restitusi itu adalah suatu kerangka, yakni disiplin positif yang membantu individu untuk memahami dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian langkahnya bagaimana? Terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seperti halnya tayangan video tadi. Sehingga saat itu menstabilkan identitas maksudnya membantu individu atau siswa atau peserta didik untuk memisahkan diri dari kesalahannya dan membangun rasa percaya diri. Maksudnya apa? Ketika anak itu sudah tahu salah, kita jangan mencampur adukan, terpisahkan. Dalam judulnya jelas, kenapa terlambat, kenapa bangun kesiangan. Ternyata anak itu saya yang pertama tidak dibangunkan ibu saya, malah menyalahkan ibunya. Artinya kenapa seperti itu? Dibangun seperti itu tujuannya itu adalah kesalahannya pribadi. Sehingga ketika udah kesalahan pribadi, anak harus memiliki rasa tanggung jawab untuk masing-masing pribadinya. Kemudian tidak perlu menyalahkan orang lain. Nah, kemudian terlambat lagi karena apa tadi ya? Yang kedua tadi ya, bangunkan berbak tidak dengan alarm. Iya, yaitu karena hal seperti ini kita sebagai guru tidak perlu langsung terus menyalahkan anak berusaha. Dia memang harus besok lagi jangan terlambat. Tapi tetap harus diberi konsekuensinya. Karena apa? Begitu dia terlambat saja, 20 menit saja dia sudah tinggal belajar, apalagi terlambat 1 sampai 2 jam. Apakah kita pernah mengalami? Sering, ya kan? Anak kita sering ya gitu. Makanya kita sebelum ketika sering terjadi terlambat itu, makanya kita membuat metode Samudri untuk menyambut 3 titik tersebut. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Anda harus berani untuk mengakui dan memahami kesalahannya tanpa harus memahami. Ya, jelas itu salah, ini salah, tapi kita tidak perlu menjelaskan atau menghakimi anak ini tidak perlu. Ya, karena dia membangun kepercayaan
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, membantu individu untuk menemukan suatu solusi dan cara memperbaiki kesalahannya. Artinya, kamu udah tahu jelas salah, bagaimana memperbaiki kesalahan tadi. Ya Bu, besok saya akan bangun pagi, saya tidak akan berangkat lagi. Dia sudah berusaha di situ. Ya Bu, saya akan alarm kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kadang namanya anak itu, ya namanya anak. Itu 1, 2, 3 ingat, nanti 1 minggu 1 bulan dia akan. Ya, tidak apa-apa. Seperti apapun itu adalah siswa peserta didik yang wajib harus kita pantau, kita amati, kemudian kita bina dan lain-lain. Itu ya Bu. Ada lagi monggo. Oke, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Bagaimana cara menerapkan profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu yang saya hormati, definisi profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan karakter atau kompetensi yang diharapkan. Sehingga profil pelajar Pancasila ini didasarkan atas nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, dan tanggung jawab. Terkait dengan profil pelajar Pancasila ini memang harus bisa bergening dengan pondok pesantren. Artinya kita bisa menyelaraskan, menyatukan antara visi-misi. Terkadang di Bapak Ibu, kita punya kurikulum sekolah seperti ini, pondok seperti itu. Apabila itu tidak dimatchingkan, tidak bertemu Bapak Ibu, itu kadang sering terjadi kesalahpahaman antara pondok dan sekolah. Hal ini pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Kurikulumnya sekolah seperti ini, pondok seperti ini, tapi tidak ada audiensi bertemu, sehingga apa? Pondok dan sekolah itu sering salah paham. Maka terkait dengan kurikulum ini kita perlu memberikan sepemahaman dengan beliau pimpinan kita, yayasan kita, ketika yayasan. Kurikulum seperti ini, seperti itu, sehingga match. Sehingga antara sekolah dengan pondok itu berbeda. Sehingga tidak jalan sendiri. Mohon maaf, pondok karena pondok itu menguasai kita, ahli Quran, kita insya Allah di pendidikannya kan gitu, ya kan? Semua itu butuh bersinergi. Sehingga dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman, jelas, itu tidak boleh dibolak-balik. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Entah agamanya apa itu, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di negara ini kan ada 5 agama. Jadi tidak bisa kita harus agama Islam tidak bisa. Karena di sini kita mematuhi, saling menghormati, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa artinya? Pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan hablum minallah, bagi kita. Hubungan dengan Allah, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di sekolah maupun di pondok pesantren. Sehingga jangan kebalik-balik ada itu Bapak Ibu. Padahal itu di pesantren itu nanti benar, di sekolah tidak benar, di sekolah benar, di pondok tidak benar. Maka perlu kita kawal di sini Bapak Ibu, antara pondok pesantren dengan sekolah. Ketika sekolah itu kencang, maka pondok juga harus kencang dengan aturan. Sebaliknya. Berikutnya dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Artinya pelajar yang mampu menghargai keberagaman budaya, agama, suku bangsa dan negara. Hal ini mampu berinteraksi dengan orang lain yang berlatar belakang dan saling menghormati dan menghargai. Sehingga keberagaman global ini kita tidak melihat suku, agama, ras.
semua sama. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Contohnya misalkan berada di sekolah umum, ya. Sebagai contoh, saya pernah jalan di sekitar sini itu lihat anak Papua. Anak Papua itu agamanya Nasoro, sekolah di negeri. Saya tanya, kamu pernah kemana? Saya pernah kesana bawa. Nah, saya tuh nggak tega itu anak itu saya gitu. Dia yang mau, mana rumahmu? Di sana. Itu anak kecil kan. Jalan, makanya dia mau apa saya ikuti. Gimana? Enak di Papua, di sini, enak di sini. Di Papua itu jalannya jauh sekali gitu. Itu anak kecil usia anak itu kelas 2 SD, ya. Maka dengan begitu saya sampai berketuk hati ingin membantu asrama yang dimiliki oleh anak Papua. Meskipun jauh itu agamanya Nasrani. Dia saya antar dengan jarak 4 menit dekat karena tujuan yang sama. Akhirnya apa? Ketika sampai di tujuan itu saya tanya macam-macam itu, dia sama sekali. Dari sini sama siapa? Di sini ada kawan-kawan, 10 bersaudara. Lah orang tahu, saya di sana. Anak kecil itu dibuang di situ. Mungkin itu diselamatkan karena di sana mungkin itu kondisi ekonomi yang sangat sangat kuat sekali, terus diambil diselamatkan bahwa sini untuk sekolah di sini. Itu luar biasa menyelamatkan pendidikan. Nah ketika kita itu menurunkan anak itu, temannya itu keluar semua Bapak Ibu, ternyata semuanya luar biasa. Anak-anak Papua itu, semua Papua semua itu. Sehingga saya tetap teman-teman, kalau ada cerita sini, saya tidak melihat dari agama, tapi saya melihat dari apa? Kemanusiaan. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, berikutnya adalah gotong royong, dimensi yang ketiga itu. Pelajar itu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Siswa atau peserta didik yang mampu untuk bergotong royong, saling tolong menolong, mampu menghargai orang lain yang membutuhkan, disinilah Bapak Ibu. Ini sudah baik di sekolah kita ini. Ternyata toleransi gotong royongnya anak-anak kita itu ada SMP dan SMA itu bagus. Tidak ada pembulian, kemudian saling bekerja sama, disuruh apa itu ya kompak, ya. Cuma anak paling sudah agak sedikit yang susah adalah kelas 9 ya. Kelas 9 putra itu harus mengalami penanganan khusus. Berikutnya dimensi yang keempat adalah mandiri, mampu mengambil inisiatif kemudian bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mengatur waktu yang baik, berangkat sekolah, saatnya berangkat, saatnya pulang. Disinilah mampu dalam masuk dimensi mandiri belajar. Anak harus mampu mengatur dirinya sendiri atau waktu, ya. Karena 24 jam ini hanya diatur belajar ngaji. Sehingga ketika belajar atau waktunya persiapannya belajar atau waktunya mandi atau waktunya istirahat itu baik. Yang berikutnya adalah dimensi yang keenam itu bernalar kritis, yaitu pelajar yang mampu berpikir logis, rasional dan objektif seperti apa yang saya sampaikan kemarin teman-teman. Anak itu harus bernalar kritis. Kita membuka selebar-lebarnya terhadap untuk anak-anak untuk memberikan sumbangsihnya kepada sekolah ini, sehingga dengan begitu nanti dari anak yang bernalar kritis mampu untuk memecahkan masalah secara kreatif atau mandiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dimensi yang terakhir ini untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif yang cemerlang. Siswa itu harus inovatif siswa itu. Karena ke depan apa itu jangan sampai ketinggalan beberapa info-info itu, makanya harus update dan mengekspresikan dirinya dengan berbagai cara. Itu Bu Nesa selaku terkait dengan profil pelajar Pancasila, sehingga ada 6 dimensi. Kemudian bagaimana kita untuk
menjalankan itu ya kita harus bergening selaras berkomunikasi dengan yayasan biar tidak terjadi mispersepsi. Itu ya mungkin. Menurut yang lain? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pertanyaan? Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, tantangannya itu sangat besar, Bapak Ibu. Secara nggak langsung itu sudah Bapak Ibu alami. Dengan yang dari sini itu dari beberapa tantangan-tantangan tentang budaya positif itu sudah Bapak Ibu alami secara langsung. Ya. Apa praktek itu Bapak Ibu secara langsung sudah praktek di sini. Gemes, jengkel, isuk mana emosi kita datang pagi-pagi buka gerbang anak belum datang itu. Kecuali kalau sekolah itu berada di gunung dan masalah jalannya jauh, ya tantangannya itu luar biasa Bapak Ibu. Baik dari eksternal maupun internal. Sehingga apa? Ketika mengalami tantangan-tantangan seperti ini, Bapak Ibu harus yakin dengan beberapa video yang saya tadi. Islam itu sabar. Sabar. Ketika apa? Anak yang bersalah panggil aja mata-mata, nggak usah berjamaah panggil. Sehingga apa? Tidak memalukan anak. Ya kan? Anak itu dengan sendirinya jujur dan tak menyampaikan. Itu dia Pak Uni. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Enggak, ada lagi cukup. Ya, satu itu. Mungkin karena dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan yang diajukan, ada lagi yang sih boleh? Oke. Langsung. Saya selaku bawa acara sudah dari awal hingga akhir dengan salah berkata atau komunikasi yang belum benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersedia Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Oke. Masih semangat? Ya, oke. Ini kelas 8A. Kelas 8A. Ini putranya ada yang masuk itu tadi. Ada 4 putra yang masuk ya. Oke, belajar total. Oke, pada kali ini pertemuan masuk tahun ajaran baru. Setiap masuk kelas baru pasti nanti kita akan memberikan beberapa aturan-aturan kelas. Ya, nanti kelas ini silakan nanti dipimpin. Artinya secara demokrasi siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya, bendaharanya, dan seterusnya. Kemudian dibuat jadwal piket sekalian. Nah, tadi kita membuat aturan kelas terlebih dahulu. Jadi kali ini tidak langsung materi matematika, tidak langsung pembelajaran, tapi kita menyampaikan apa yang akan kita pelajari kurang lebih 1 semester ini. Jelas? Masih semangat? Masih.
Ya, belum sama. ABS dan berencana apa? Ya. Oke. Selalu ingat kata kunci kita ABS. Oh, lupa. ABS. Alpha Boarding School. Oh, lupa, lebih bukan lupa. Yuk, 1, 2, 3. ABS. Jadi ada itu ya. Pak sebut ABS, kalian jawab Almana Boarding School. Apa yang kalian lupa? Yuk, ulang lagi. Biar semangat. ABS. Ulang semangat. ABS. Oke, kita kasih semua. Ya, sekarang kali ini kita membuat aturan kelas ya. Sekretas tadi Pak sudah menyampaikan sehingga kenapa aturan kelas itu harus dibuat. Yuk, ayo. Bagus. Supaya murid tertib. Lagi, coba. Si disiplin. Oke, sip. Coba lagi. Berangkat tepat waktu. Ayo. Iya, tepat dari masuk. Lagi? Ya. Iya, pembelajaran menjadi lancar. Oke, anak-anak, itulah jadi aturan-aturan itu perlu kita buat sehingga ketika kalian melangkahkan kaki kanan yang Bismillahirrahmanirrahim masuk ke majelis yang mulia pendidikan ini, tempat sudah bersih, baju rapi, kemudian nanti jadwal piket berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga Bapak Ibu yang menyampaikan materi itu sudah siap, anak-anak juga siap. Paham ya ini ya? Nah, aturan ini perlu kita buat. Nah, di sini kue tapi tidak bisa dimakan, ya kan? Ya, ada pembagian tiktok, nanti silahkan tulis aturan-aturan kelas harus apa, tulis pokoknya ya masing-masing. Saya pengen ini Pak, harus ini Pak, harus itu Pak, ya, tulis di sini masing-masing ya. Setelah itu apabila sudah nanti silahkan ditempel satu persatu di papan tulis. Iya, tulis saja. Kalau yang ini nanti langsung dari tempat duduk saja. Tulis aturan-aturan apa yang kalian kendaki. Ya kayak ulang, nggak usah spam. Ya, kayak ujian biasa. Nah, coba hadir aja. Jangan lupa kasih namanya. Kasih nama. Oke, dikasih nama. Ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan ayo. Masing-masing tempel dan yang dari sini. Tempel di papan tulis. Ya, 1. Nah, lagi. Iya. Lanjut. Lanjut ya.
Luar biasa ini Putri, selalu tetap disiplin. Terus Keiko, agar pembelajaran menjadi lancar. Kemudian Alicia, agar konsentrasi dan juga harus melaksanakan piket pagi dan pulang sekolah. Artinya piket pagi dan piket pulang sekolah sehingga berangkatnya masuk bersih, pulang setelah tetap bersih. Ya, bagus. Kemudian kalau mendapat giliran piket harus berangkat lebih awal, betul. Membuat piket kelas bagus. Harus piket kelas tepat waktu, ya. Saat pembelajaran siswa dilarang gaduh, siswa harus belajar dengan serius, baik menjadi anak yang tertib. Oke, berangkat lebih awal jika ada jadwal piket, ya. Pembelajar biar pembelajaran efektif dan tidak mengganggu kelas lain. Pembelajaran menjadi nyaman, materi masuk tidak gaduh. Oke, ya sebenarnya kita agak sedikit. Oke, anak-anak, itu tadi kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan, harus kita patuhi selama kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Setuju? Ya. Oke, itu dari Pak M. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.